kedatangan seseorang yang luar biasa dari kantor properti Harkot Solo Raya, Bapak Arifin Wijayanto. Selamat datang Bapak Arifin. Ya, selamat datang Ibu. Kabar baik ya Pak ya? Kabar baik selalu menyertai kita semua. Ya, nah kali ini kita akan membahas satu hal yang cukup menarik, yaitu untuk para freelance yang ingin membeli rumah. Nah, seperti yang kita tahu, freelance ini kan tidak memiliki pendapatan yang tetap seperti pekerja-pekerja full time lainnya. Nah, tapi apakah mungkin seseorang yang freelance itu membeli rumah ya Pak Arifin ya? Mungkin saja. Nah, Ya. kalau misalkan mungkin, nah kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan diri sebelum membeli rumah Pak? Baik, terima kasih. Ya, jadi kita semua sebenarnya itu punya kesempatan yang sama untuk membeli rumah. Jadi selama kita punya penghasilan, tentunya kita pun pasti akan bisa untuk beli rumah ya. Jadi kalau misalkan kita semacam, tapi semuanya itu kan bisa kita sesuaikan juga dengan penghasilan kita. Jadi misalkan kita punya penghasilan 10 juta gitu ya. Jadi kita bisa mungkin range mungkin sekitar 30% sampai 50% itu untuk menyicil, istilahnya mencicil ya, istilahnya untuk membayar angsuran gitu. Nah, kadang-kadang itu kan kalau di perbankan itu ada masalah karena dia tidak punya gaji, tidak punya bukti tertulis dia punya penghasilan berapa, ya kan. Sebenarnya itu bisa ada solusi juga sih. Jadi kita bisa mungkin punya pembukuan ya. Jadi misalkan, oh kita hari ini ada penghasilan masuk 100.000. Besok ada penghasilan masuk 300.000. Besok lusa ada penghasilan masuk 500.000. Nah, dari pembukaan itu sebenarnya bisa kita pakai sebagai dasar untuk pengajuan proses KPR. Nah, selain itu, dari pemerintah sekarang juga sangat memfasilitasin untuk program-program KPR ya. Jadi rumah pun sudah diset mulai harga 100 jutaan. 100 jutaan sekarang sudah bisa untuk beli rumah. Jadi fasilitas dari pemerintah adalah KPR subsidi. Nah, bagi yang belum punya rumah, itu kan pemerintah memberikan fasilitas. Dia bisa pengajuan untuk membeli rumah subsidi. Dan itu harganya sangat murah. Hanya sekitar 100 jutaan itu. Kita sudah bisa menikmatin, biasanya kalau standar rumah subsidi itu sudah ada 2 kamar tidur, udah ada kamar mandi juga, ya nggak terlalu kecil-kecil banget lah, tapi sudah layak untuk dihuni gitu. Yang jelas layak juga dijadikan tempat berlindung dari panas dan hujan ya Pak ya? Benar sekali. Ya. Nah, berarti kita rangkum lagi nih Pak, kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan bagi para freelance sebelum membeli rumah? Ya, kita harus punya kredibilitas yang baik, cukup baik. Dalam artian dia tidak pernah, misalnya kan kartu kredit macet, ya kan, kartu kredit punya tagihan nggak dibayar, nilai 1 sen, 2 sen pun sangat mempengaruhi. Karena dengan dia pernah nggak bayar tagihan, entah kartu kredit, entah tagihan cicilan sebelumnya atau apa, itu akan mempengaruhi proses pengajuan KPR juga. Jadi, karena itu mempengaruhi di BI checking. Tidak pernah memiliki masalah dengan perbankan begitu ya Pak? Iya benar. Lalu tips-tipsnya bagi para freelance sebelum membeli rumah apa nih Pak? Ya, dia mungkin bisa menyesuaikan diri dengan
kemampuannya, dia mungkin punya uang berapa, tiap bulan dia punya penghasilan berapa, ya dia bisa, misalkan dia sisihkan 30% sampai 50% itu. Nah, nanti kita bisa hitungkan sih, kira-kira dia layak untuk beli rumah harga berapa. Itu kita bisa hitungkan. Jadi mengetahui kemampuan sendiri dari penghasilan dari freelance-nya dia sendiri itu ya Pak ya? Iya benar. Jadi mereka juga ya misalnya semakin tinggi penghasilannya ya tentunya bisa memiliki berbagai macam pilihan untuk membeli rumah. Tentunya dengan harga yang lebih tinggi juga. Ya, betul sekali. Jadi untuk kalian yang menjadi seorang freelance dan bukan menjadi seorang full time, jangan berkecil hati. Kalian tetap bisa membeli rumah dengan tips yang sudah dibagikan oleh Kak Arifin baru saja. Nah, buat kalian yang ingin mencari properti bisa menghubungi Bapak Arifin. Boleh kontak di nomor ini. Ya, jangan lupa juga tonton video-video di channel YouTube Harkot Solo Raya.